dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tokoh masyarakat tak terima, kuota SMA Negeri 5 sudah penuh. Tiga jenazah korban pembunuhan Wanda diserahkan ke keluarga masing-masing. Pemakamannya dihadiri ratusan pelayat. Polisi di Pasaman menangkap 2 kurir ganja yang membawa 21 paket besar ganja kering. Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah menerbitkan surat edaran terkait pemenuhan daya tampung sistem penerimaan murid baru SMA Negeri Sesumbar. Khusus di Bukit Tinggi, hanya tersisa kuota sebanyak 74 bangku di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Pengumuman ini semakin memperuncing persoalan penerimaan siswa baru di Bukit Tinggi, khususnya bagi Ninik Mamak Kurai. Pasalnya, yang mereka persoalkan selama ini adalah puluhan anak kemenakan mereka yang tidak diterima di SMA Negeri 5 yang terletak di kampung mereka. Untuk seluruh Bukit Tinggi, masih ada sekitar 92 orang anak nagari yang belum mendapatkan kepastian kelanjutan pendidikan mereka karena rombongan belajar yang ada di 4 SMA negeri dan 2 SMK negeri di Bukit Tinggi telah penuh. Tokoh masyarakat Kurai menyatakan kecewa dan menolak surat edaran yang menyatakan hanya ada tersisa kuota sebanyak 74 orang di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Pemenuhan kuota di SMA Negeri 4 ini mempersulit calon siswa yang berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Kalau dengan adanya aturan seperti sekarang yang sudah dikeluarkan edaran, jujur kami belum bisa menerima. Nah, bagaimana ke depannya kami tokoh masyarakat dan Ninik Mamak akan berkumpul lagi untuk mencari solusi yang terbaik. Dan ini pun kami tidak bergerak sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat. Kami terkenal dengan masyarakat hukum adat. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi yang digembok Parik Paga Nagari pada Senin pekan lalu telah melakukan proses belajar dan mengajar seperti biasa. Saat ini ratusan siswa baru yang diterima sebanyak 10 rombel itu tengah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka yang diterima telah melalui tahapan SPMB yang dilakukan sekolah dan sesuai dengan sistem yang ada. Pasca polemik yang terjadi, pembelajaran di SMA 5 alhamdulillah berjalan lancar. Kita hanya memulangkan anak pada hari pertama saja, tapi setelah itu kita sudah melaksanakan PBM sesuai dengan seharusnya, melaksanakan MPLS sesuai dengan seharusnya. Afirmasi dan mutasi itu dengan kuota Bukit Tinggi itu. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Ninik Mamak akan bertemu lagi untuk membahas pengumuman dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk menentukan langkah selanjutnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tiga jenazah korban pembunuhan berantai yang dilakukan Satria Juhanda alias Wanda di Batang Anai, Padang Pariaman diserahkan ke keluarga masing-masing oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Penyerahan itu dilakukan setelah hasil autopsi dan tes DNA para korban selesai dilakukan. 6 potongan tubuh yang ditemukan warga di aliran Sungai Batang Anai pada pertengahan Juni lalu merupakan mayat dari Septia Adinda. Sedangkan kerangka mayat yang ditemukan di sumur di rumah Wanda di daerah Pasar Usang Batang Anai merupakan kerangka mayat dari Siska Oktavia Rusdi dan Adek Gustiana yang dibunuh tanggal 12 Januari 2024 lalu. Hari ini kita menyerahkan atau memulangkan 3 jenazah yang terkait dengan kasus pembunuhan yang TKP-nya di
Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Dan setelah diidentifikasi, memang dinyatakan korbannya adalah 3 orang yang TKP-nya di Batanganai, yaitu Septia, Siska, dan Ade. Ini kita menunggu proses dan regulasinya memang seperti itu. Jenazah selanjutnya dibawa keluarga masing-masing ke kampung halaman mereka untuk dikuburkan. Ratusan pelayat di Nagari Balahilia Lubu Alung, Padang Pariaman, menyambut kedatangan jenazah Septia Adinda, salah satu korban pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Satria Juhanda alias Wanda. Tak lama setelah jenazah Septia Ananda tiba di rumah duka, langsung disalatkan. Setelah itu jenazah dimakamkan di perkuburan keluarganya di Balahilia, tidak jauh dari rumah duka. Ratusan orang mengantarkannya ke pemakaman. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman. Keluarga korban tidak bisa menahan kesedihannya pada saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Selain Septia Adinda, jenazah Siska Oktavia Rusdi juga sudah dimakamkan. Keduanya berasal dari Batanganai, Padang Pariaman. Kedatangan jenazah almarhum Adinda Septia dari Rumah Sakit Bayangkara ke rumah duka pukul 17.30. Adapun sampai di rumah duka kita langsung menyolatkan, dan setelah kita sholatkan langsung kita bawa ke tempat pemakaman umum, yaitu pemakaman Ampek Lingkuang. Korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wanda ada 3 orang. Selain Septia Adinda dan Siska Oktavia Rusdi, ada Adek Gustiana. Adek Gustiana berasal dari Pasaman. Jenazah ketiga korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya masing-masing. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Rian dan Aji, 2 pemuda yang berasal dari Rokan Hilir dan Pekanbaru, ditangkap tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di daerah Rao, Kecamatan Rao Pasaman. Sebelumnya, tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman membuntuti mobil tersangka dari arah Rao hendak menuju ke Lubuk Sikaping. Saat pengintaian, tersangka curiga dan memutar kembali mobilnya ke arah Rao menuju Kecamatan Mapatunggul. Tak ingin buruannya lepas, polisi kemudian mencegat dan menangkap 2 pemuda yang diduga sebagai kurir narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 21 paket besar ganja kering. Pada polisi, mereka berdua mengaku sebagai kurir yang akan membawa ganja-ganja kering itu ke Pekanbaru. Anggota narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Toyota Kijang yang mencurigakan, membuntuti mobil tersebut sampai di Tugu Ikan Rao. Kedua pengemudi yang ada dalam mobil kita amankan, kita lakukan penggeledahan, maka ditemukanlah 21 paket besar narkotika jenis ganja. Namun polisi tak percaya dengan pengakuan mereka berdua. Pasalnya, berdalih sebagai kurir atau orang suruhan merupakan lagu lama yang selalu menjadi alasan bagi pengedar yang tertangkap. Mereka berdua dijerat polisi dengan pasal 114, subsidiar pasal 132, ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kebakaran hutan dan lahan terus melanda 50 kota selama sepekan terakhir. Dari 13 kecamatan yang ada, Kecamatan Harau menjadi daerah yang paling parah terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan pesawat nirawak, kepulan asap terlihat di berbagai titik lokasi kebakaran hutan dan lahan pada Sabtu siang pekan lalu. Beberapa perbukitan di kawasan Lembah Harau menjadi sasaran kobaran api. Kebakaran ini diduga dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar saat musim kemarau. Api pun dengan cepat membakar bukit
dan diperparah dengan kondisi angin yang kencang. Proses pemadaman api dilakukan tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, polisi, tentara, perangkat nagari, serta masyarakat setempat ini cukup terkendala karena areal yang terbakar merupakan kawasan perbukitan dan bebatuan serta jarak yang susah ditempuh. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran 50 kota, sejak awal Juli hingga saat ini, telah terjadi 85 kali kebakaran hutan dan lahan yang tersebar pada 12 kecamatan yang ada. Dari jumlah itu, Kecamatan Harau menjadi daerah yang paling parah terdampak, seperti di Nagari Tarantang, Sarilama, Solok Bio-Bio, dan Nagari Taram. Areal perbukitan yang ada di Tarantang, 80% sudah hangus terbakar. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat 50 kota, khususnya masyarakat Nagari Tarantang dan sekitarnya, agar memperhatikan, agar mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ada, jangan sampai peraturan-peraturan itu dilanggar. Petugas pemadam kebakaran 50 kota terus mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pada saat musim kemarau ini. Ikhlasul Ihsan melaporkan, dari 50 kota,